Injil suci menurut Santo Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan, dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, ketika kita harus mengambil keputusan penting, seringkali kita berdoa memohon bimbingan. Kita memohon kepada Tuhan untuk diterangi dengan roh kebijaksanaan. Pada awal bacaan Injil hari ini, kita melihat Yesus menghabiskan sepanjang malam dalam doa sebelum Dia mengambil keputusan yang sangat penting. Dia ingin memilih 12 dari kelompok murid yang lebih luas. Secara tradisional, ada 12 suku di Israel, dan kelompok yang terdiri dari 12 murid ini akan menjadi inti dari Israel yang diperbarui, yang sedang diciptakan oleh Yesus. Sesudah berdoa sepanjang malam dan turun gunung, Yesus menentukan pilihan. Dia dengan penuh doa mengenali 12 orang yang akan membentuk kelompok khusus ini. Petrus selalu disebut pertama dalam kelompok ini karena dia adalah pemimpin ke-12 murid itu. Namun, Petruslah yang menyangkal Yesus di depan umum sebanyak 3 kali. Dan salah satu dari kelompok ini, yakni Yudas, mengkhianati Yesus kepada musuh-musuhnya. Bahkan penegasan Yesus yang sungguh-sungguh dalam doa tidak dapat menjamin bahwa ke-12 orang ini akan terbukti layak menerima panggilan khusus mereka. Yesus pasti mengetahui hal itu. Dia tahu lebih dari siapapun tentang kemampuan sifat manusia. Yesus memanggil kita meskipun Dia tidak pernah yakin akan tanggapan kita. Sekalipun kita gagal, kita tetap menjadi orang yang dipanggilnya. Kita mungkin tidak setia kepadanya dari waktu ke waktu, namun Dia selalu setia kepada kita. Mungkin itulah perbedaan antara Petrus dan Yudas. Petrus memahami bahwa Tuhan terus mengasihi dia meskipun dia telah berdosa, dan karena itu dia bertobat. Yudas tidak memahami dalamnya kesetiaan Tuhan, sehingga dia putus asa. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Salam dan doa dari Meksiko.